Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-37. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-37. 7 hari dan 7 malam sudah berlalu setelah perang besar melawan Baninyak Paguling. Rombongan Sauri Gading terus berlayar menuju ke Alecina. Tentu saja pelayaran panjang ini sangat dipenuhi dengan rintangan yang silih berganti, layaknya pasang surut air di lautan. Kini, Lapanandrang kembali dihadapkan dengan musuh baru. Adalah Latupuk Solo beserta para bawahannya yang kini menghadang rombongan Sauri Gading. Seperti biasa, Lapanandrang menyuruh awak kapal untuk menghindar sebanyak 7 kali ke kiri dan 7 kali ke kanan. Namun, nampaknya hal itu tidak terlalu berefek karena Latupuk Solo telah siap menyerang armada Sauri Gading. Alhasil, perang pun tak terelakkan. Latupuk Solo langsung maju menerjang Lapanandrang dan kawan-kawannya. Peperangan ini berlangsung hingga 5 hari lamanya. Klimaksnya adalah ketika Latupuk Solo berhasil membunuh salah satu bangsawan yang ikut di kapal Sauri Gading. Lantas hal ini pun langsung memancing amarah Lapanandrang. Namun, belum juga Lapanandrang maju seketika, Lamasaguni pun langsung menahannya. Lamasaguni nampaknya tak mau ketinggalan untuk ikut beraksi. Lamasaguni sendiri dikenal sebagai salah satu bawahan penting Sauri Gading. Dia adalah anak dari Latemalurang, yang mana Latemalurang masihlah saudara tiri dari Batara Latu dan juga merupakan anak dari Batara Guru. Maka terjadilah pertarungan sengit antara Lamasaguni dengan Latupuk Solo. Setelah beberapa saat beradu senjata, akhirnya Lamasaguni pun berhasil memenangkan pertarungan. Para bawahan Latupuk Solo langsung kehilangan semangat ketika mengetahui bosnya telah dikalahkan, dan mereka pun menyerah tanpa perlawanan. Sekali lagi, Lapanandrang memerintahkan untuk menolong para korban yang luka-luka, tanpa peduli baik kawan maupun lawan. Usai sudah peperangan melawan pasukan Latupuk Solo ini. Namun nampaknya, lawan demi lawan tak kunjung usai. Kini, datang lagi musuh berikutnya. Dia adalah Latupuk Gelang. Seperti sebelum-sebelumnya, Lapanandrang memerintahkan awak kapalnya untuk menghindar 7 kali ke kiri dan 7 kali ke kanan. Namun nampaknya cara itu tak pernah berhasil. Lagi dan lagi mereka dihadapkan pada situasi yang mencekam. Singkat cerita, terjadilah peperangan berikutnya. Namun, seperti perang-perang sebelumnya, pasukan Sauri Gading memang bukanlah tandingan untuk pasukan Latupuk Gelang ini. Lamasaguni kembali berhasil menjadi penentu pertarungan, kala dia dengan gagahnya melompat sendirian ke perahu Latupuk Gelang ini. Dia bertarung seorang diri dan sukses mengalahkan Latupuk Gelang dengan tombaknya. Alhasil menyerahlah para bawahan Latupuk Gelang ini, dan kemenangan pun kembali berpihak pada pasukan Sauri Gading. Dan begitulah seterusnya, pasukan Sauri Gading selalu berhadapan dengan para perompak lautan. Salah satunya adalah Latendripulak, yang juga berhasil dikalahkan oleh pasukan Sauri Gading. Kemudian ada juga panglima besar asal Malaka yang bernama Latendrinyiwi, yang juga bernasib sama dengan lawan-lawan sebelumnya. Hanya saja Latendrinyiwi ini memang agak sulit ditaklukkan. Lamasaguni dan Lapanandrang bahkan sampai dibuat kelelahan menghadapinya. Beruntungnya sang pemimpin mereka pun tiba tepat waktu. Sauri Gading datang dengan membawa pasukan dari Kerajaan Langit, yang tak lain adalah pasukan milik Rembang Rilangi, yang merupakan suami dari Wetendri Abeng. Dengan bala bantuan tersebut, maka Sauri Gading akhirnya langsung maju dan membantai satu persatu lawan-lawannya. Pun halnya dengan pasukan dari Kerajaan Langit yang menggantikan peran pasukan Sauri Gading yang sedari tadi sudah kelelahan. Maka dengan lihai Sauri Gading memainkan badiknya dan berhasil mengalahkan satu persatu musuh di hadapannya. Pun hanya dengan Latendrinyiwik, dia pun tak berdaya di hadapan Sauri Gading,
Dia pun takluk begitu saja. Usai peperangan epik ini, Saori Gading berterima kasih kepada Rambang Rilangi, yang juga adalah kakak iparnya, karena telah bersedia untuk turun memberikan bantuan kepada Saori Gading. Rambang Rilangi pun menegaskan bahwa sesungguhnya Wei Tendri Abeng lah yang mengutusnya untuk turun membantu Saori Gading. Maka Saori Gading pun kembali tersentuh ketika mendengar nama Wei Tendri Abeng. Alhasil Saori Gading pun menyerahkan ikat pinggang emasnya kepada Rambang Rilangi. Dia berharap agar ikat pinggang emas itu diberikan kepada Wei Tendri Abeng sebagai bentuk perwujudan rasa rindunya kepada saudara kembarnya tersebut. Rambang Rilangit pun menerima itu dan langsung pamit untuk kembali ke kerajaan langit karena dia juga sangat rindu dengan Wei Tendri Abeng. Sementara itu, La Panandrang mengusulkan agar pasukan Saori Gading terlebih dahulu mampir ke Wangkang Tanah yang merupakan daerah kekuasaan La Tendri Nyui. Sesampainya di sana, mereka mendapati istri dari La Tendri Nyui yang nampak sedang menangisi suaminya. Singkat cerita, La Panandrang awalnya mengusulkan agar Saori Gading menjadikan istri La Tendri Nyui ini yang bernama Wei Tendri Nareng ini sebagai salah satu permaisurinya. Saori Gading sendiri memang agak sedikit terpesona dengan kecantikan wanita di hadapannya ini. Namun dia menolak tawaran itu karena tujuannya adalah melamar Iwe Chudai. Alhasil Saori Gading pun menawarkan Lama Saguni saja yang menikahi Wei Tendri Nareng ini. Dan Lama Saguni pun langsung mengangguk setuju, yang langsung disambut tawa oleh Saori Gading dan para bawahannya. Rupanya Lama Saguni diam-diam juga mau. Alhasil menikahlah Lama Saguni dengan Wei Tendri Nareng ini. Dengan pernikahan ini, maka Lama Saguni harus rela pensiun dari kapal Saori Gading. Dirinya kini harus tinggal dan menetap di Wangkang Tanah dan memerintah daerah itu bersama dengan seorang janda yang kini telah menjadi istrinya. Setelah berpamitan, Saori Gading beserta kru kapalnya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Alecina kini sudah semakin dekat. Pertemuan yang ditakdirkan pun akan segera terjadi. Saori Gading dengan semangat menyuruh awak kapalnya untuk melaju dengan kecepatan penuh menuju ke Alecina. Dan teman-teman, itulah tadi Ilagaligo Series episode yang ke-37. Tentunya kita masih akan lanjut lagi ke episode-episode berikutnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Dan Ilagaligo Series ini sudah mau mendekati akhirnya teman-teman. Sudah mau menjelang akhirnya. Jadi semakin kesini ceritanya akan semakin menyentuh klimaks teman-teman. Tentunya ketika saya bilang mau mendekati akhirnya bukan akhir yang sesungguhnya. Karena Lagaligo itu kitab yang sangat panjang teman-teman. Bisa dibilang ini adalah akhir dari bagian pertama kitab Lagaligo sendiri, karena masih ada bagian kedua, 3 dan seterusnya yang sangat panjang ceritanya. Oke, dan jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru yang saya upload di channel ini. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.